Pak ke sesi Q&A. Silakan. Tadi saya udah melihat di dua belakang sini, yang bagian tengah bisa tolong bantu. Iya, tadi ada beberapa slide ya Pak yang belum ada di dalam tampilan kami hari ini. Nanti disusulkan. Begitu juga ada tambahan redaksional ya Pak. Yang udah pencabutan sebagian. Silakan sebutkan nama dan wilayah kerja. Terima kasih Pak Udin. Saya dilanjutkan oleh Kabupaten Cianjur. Kesempatan ya dengan Bapak dan bisa bertanya langsung dengan Bapak. Kebetulan saya memang ada beberapa pertanyaan. Kebetulan saya sudah mendalami beberapa policy dan kesehatan, jadi ada sedikit pertanyaan. Ini ya Pak ya. Terima kasih. Yang pertama, dalam suatu wasiat yang melanggar LP, tentu banyak dalam praktek wasiat yang melanggar LP. Tapi yang saya temukan, majelis hakim itu malah membatalkan wasiatnya. Menurut Bapak, apakah wasiat dapat dibatalkan? Karena dalam kontemplasi saya ya Pak ya, wasiat itu kan kehendak orang yang membuat, kehendak seorang almarhum untuk kemana hartanya akan dibagikan setelah dia meninggal. Jadi saya rasa tidak tepat mengatakan wasiat, tapi yang tepat adalah menyuatu. Tapi yang saya lihat di berbagai putusan wasiatnya dibatalkan, bahkan akte wasiatnya dibatalkan. Jadi itu yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana pandangan Bapak terkait wasiat yang dibatalkan dan akte wasiat yang dibatalkan. Lalu yang kedua, ada sebuah wasiat di mana ada lima, lalu tanahnya diberikan kepada anak pertama. Saat dispute, anaknya udah terlanjur. Mbak, maaf, boleh pelan-pelan kan? Sorry. Jadi tadi ya Pak ya, ada sengketa wasiat di mana suatu tanah diberikan hanya kepada anak pertama, anaknya ada 5. Saat dispute, anak pertama tersebut sudah terlanjur balik nama tanahnya. Jadi tanahnya sudah terlanjur balik nama, tapi kemudian majelis hakim memutuskan wasiatnya batal. Itu setelah balik nama, apa yang dapat dilakukan para penggugat yang menang ini? Apakah menggugat ke BPN itu ke BPN-nya kah, atau memang harus bukan ke BPN-nya kah? Lalu anak angkat, kepala anak angkat, anak angkat atau anak adopsi itu kan dalam satu gelar dianggap mempunyai hak yang sama layaknya anak sah. Tapi itu kan bisa dekat Pak ya, dan kalau tidak bukan dia tidak melakukan sih, bukan tapi setahu saya standar yang memberikan hak kepada anak itu kan juga sudah lama ya Pak, kalau 1927 harusnya kan sudah tidak berlaku. Dalam praktek saat ini bagaimana? Pun kalau anak angkat dinyatakan diberikan hak yang sama untuk memperoleh warisan selayaknya anak sah, apakah anak-anak itu merupakan ahli waris legitimatis? Karena di pikiran saya lagi, ahli waris legitimatis itu haruslah yang punya hubungan darah, sedangkan anak-anak itu kan tidak punya hubungan darah. Sekalipun tadi sebenarnya memberikan hak yang disamakan selayaknya anak sah, sekiranya. Baik, Mbak, ini ada pertanyaan, dan 3 pertanyaan nih Pak Udin dari Mbak Tita ya, dari Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Baik. Yang pertama, pandangan saya gabungin aja ya Mbak, soalnya yang pertama dan kedua hampir mirip mengenai pembatalan wasiat oleh hakim pada saat melanggar LP. Yang kedua adalah mengenai anak angkat yang mempunyai hak yang sama dengan anak yang sah. Sebenarnya ini udah masuk ke dalam warisan sih Pak, tapi silakan Pak Udin kalau mau menjawab untuk pertanyaan kedua. Baik, langsung saya jawab ya Pak dari Cianjur ya. Terima kasih pertanyaannya Pak. Pertama memang pemahaman terkait dengan hukum waris kadang-kadang ada dispute ya. Yang tadi saya contohkan di pengadilan negeri di Tangerang misalkan gitu ya. Ada wasiat yang kemudian dibatalkan di tingkat pertama ya. Masuk ke tingkat berikutnya banding dan di tingkat Mahkamah Agung ternyata kemudian wasiatnya tetap berlaku. Hanya kemudian terkait dengan karena melanggar bagian mutlak harus dilakukan impor. Ya,
artinya apa yang ditanyakan tadi, apakah wasiat itu dapat dibatalkan? Ya kembali lagi, wasiat itu memang bisa dibatalkan, tetapi tentu harus dilihat, diukur dari bagaimana esensinya. Karena wasiat itu sendiri kan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang ketertiban umum kesusilaan kan. Pertanyaannya, apakah LP itu adalah merupakan bagian dari 3 hal tadi, undang-undang ketertiban umum kesusilaan kan bukan. Ya, jadi pelanggaran LP itu akan terjadi, akan dinilai pada akhir. Ya, sementara kalau misalkan ternyata memang dibatalkan oleh hakim karena prosedur atau karena pelaksanaan dari pembuatan wasiatnya pada saat itu gitu ya, tidak benar, tidak memenuhi kualifikasi, nah itu hal lain. Ya, jadi dapat dibatalkan atau batal demi hukum itu 2 hal yang tentu berbeda penanganannya gitu ya. Nanti Mbak siapa dari Cianjur itu bisa lihat juga beberapa jurisprudensi yang kemudian ternyata termasuk wasiat yang dibuat di hadapan saya waktu itu gitu ya. Di tingkat pertama dalam tanda petik menyalahkannya notaris, kenapa katanya dibuatnya seperti itu, ini kan melanggar LP. Nah di tingkat pusat, di tingkat Mahkamah Agung, kemudian itu kan dikembalikan kepada mereka, diberikan kepada para pihak gitu ya, para ahli waris tadi, apakah akan mengambil gugatan terkait dengan harapan atau tidak. Nah berikutnya terkait dengan tadi ya, anak sudah dibuatkan atau diberikan tanah. Nah mungkin harus dipertegas apakah tanah tadi diberikan dengan mekanisme hibah pada saat orang tuanya masih hidup, atau memang dibuatkan akte hibah wasiat kan gitu ya, pada saat si orang tuanya masih hidup dibuatkan akte hibah wasiat, dan kemudian pada saat meninggal baru kemudian dibuatkan akte hibah kan gitu ya, barulah balik nama ke atas nama anak pertama. Nah apakah itu kemudian bisa dilakukan gugatan? Kembali lagi, dalam beberapa jurisprudensi memang hibah wasiat yang sudah dibuat ya, ternyata bisa dibatalkan karena melanggar bagian mutlak tadi ya, agar kemudian dilanjutkan dengan proses, kalau kemudian memang harus di-importing, dikurangi bagiannya, baru nanti akan dibagikan kepada para ahli waris secara merata. Tapi kembali lagi ke dalam konteks bahwa tidak mungkin ada yang namanya pembatalan proses balik nama kalau tidak ada gugatan. Ya berarti kan prinsip terkait dengan pelaksanaan wasiat itu ya, yang saya mungkin agak heran kenapa pada saat dibuatkan akte hibah wasiat tadi ya itu bisa dilaksanakan. Mungkin ada konflik di antara mereka gitu ya. Kalau ada konflik di antara mereka barulah pasti ada yang seperti itu. Ya tadi kan katanya anak dari istri pertama ya kalau nggak salah ya. Nah itu memang mungkin pada saat pembuatan SKW-nya sembunyi-sembunyi gitu ya. Kalau pembuatannya dengan cara yang terbuka gitu ya, atau apalagi misalkan menggunakan notaris gitu ya, itu pasti dibuat keterangan warisnya itu dengan akte atau dengan surat yang dibuat oleh para ahli waris dengan diketahui oleh lurah camat kan ya. Nah pastinya hal-hal yang terkait dengan yang seperti itu bisa saja terjadi karena mungkin saja pada saat wasiat itu dilaksanakan ya, atau tidak muncul akte wasiatnya, baru kemudian dibalik nama di BP-nya dilakukan. Nah itu yang jadi persoalan. Nah terkait dengan pertanyaan siapa yang bisa digugat, apakah PPAT-nya, apakah BPN-nya gitu ya. Ya dua-duanya dilihat dalam konteks kesalahannya, unsur kesalahannya. Apa yang dilakukan, apakah melakukan yang disebut sebagai perbuatan melawan hukum atau katakanlah yang lain di luar kewenangannya. Nah itu tentu harus dilihat lebih jauh terkait dengan materi persoalannya, materi permasalahan di dalam hal ini. Nah berikutnya terkait dengan anak angkat gitu ya. Nah anak angkat, anak adopsi gitu ya. Walaupun terdahulu ya terkait dengan statuta sebelum kemerdekaan kita gitu ya, itu mengakui bahwa anak angkat itu adalah sebagai anak sah, tetapi itu adalah hanya untuk warga negara Indonesia keturunan Tionghoa kan gitu ya. Nah untuk warga negara Indonesia yang lain berarti kan tidak masuk ke situ. Nah apalagi kalau kemudian kita mempedomani dalam konteks pewarisan berdasarkan KUH Perdata secara umum, kan sudah sangat jelas pewarisan itu terjadi karena adanya hubungan darah dan adanya perkawinan. Ya kalau bukan itu berarti tidak ada pewarisan.
Dalam konteks hukum waris Islam juga sama, ya. Kompilasi hukum Islam dengan sangat jelas menyebutkan tidak ada pewarisan, ya, terkait dengan anak angkat. Walaupun dalam konteks kompilasi hukum Islam juga disebutkan adanya yang disebut sebagai wasiat wajibah, tapi kan itu sesuatu yang kemudian dituntut, bukan sesuatu yang dengan sendirinya terjadi. Ya, jadi memang terkait dengan anak angkat itu sudah pasti statement tersebut sudah tidak berlaku lagi, apalagi dengan ketentuan-ketentuan terkait dengan anak adopsi yang sekarang ini diatur berdasarkan peraturan Menteri Sosial, ya. Demikian. Oke, makasih. Mohon maaf karena keterbatasan waktu, mungkin kita hanya bisa menerima satu pertanyaan lagi, gimana Pak? Atau berapa lagi pertanyaan yang ingin menanyakan ke Pak Udin? Silakan aja. Dulu 1, 2. Mungkin kita buka 3 lagi, tapi satu penanya hanya 1 pertanyaan, bagaimana? Silakan, Mas Bro. Satu. Biar kasih kesempatan buat yang lainnya. Satu sebelah kanan, sebelah kiri sudah satu. Atau satu lagi misalnya tidak akan tersebut dari objek tersebut untuk tiga orang Jadi pembuatan akte wasiatnya ya terhadap 3 objek yang berbeda. Silakan Pak. Ya, kalau saya sih kembali lagi kepada nilai pragmatis, ya. Kalau dalam sudut hukum sebetulnya dua-duanya boleh. Artinya nilai pragmatis itu kalau bukan buat akte wasiat satunya adalah 15 juta, berarti kan lebih enak bikin 3 wasiat. Itu nilai pragmatis, ya. Tapi dari sudut legalitas formal, ya, walaupun objeknya ada 3 kepada 1 orang dan 1 akte wasiat boleh. Ya, ataupun misalkan 1 objek atau 3 objek kepada 3 ahli waris yang ditunjuk dalam wasiat juga boleh. Ya, tapi lebih senang kalau ya tadi 3-3-nya kita buat. Dapat 3 nomor Pak. 3 nomor. Jadi kalau 1 kan 15 juta, kalau 3 45 juta kan. Itu nilai pragmatis, Mas Bro. Silakan. Kemudian selanjutnya Ibu yang sebelah sini. Maaf Ibu. 1 menit, 6 menit aja habis ini. Pak Udin membuka sesi tanya jawab private, tapi ada konsultasi fee-nya kali ya Pak? Maaf, namanya siapa? Saya dari Cirebon, kebetulan saya juga lagi perjalanan S3. Pertanyaan saya ini terkait masalah menyangkut tadi kepada peraturan yang ada di Kabupaten Cianjur yang kebetulan Kabupaten Cirebon bahwa hal ini ada permasalahan mengenai yayasan dan yang mengenai yayasan juga punya anak secara hijab ada orang itu dan berubah. Kalau kemudian pertanyaan saya, apakah akta perjanjian kesepakatan bersama itu masuk dalam akta Jadi pertanyaannya, apakah akta perjanjian kesepakatan bersama termasuk ke dalam akta wasiat umum? Iya, itu yang kemudian karena isi aktanya ini sebagai seorang notaris dalam di bagian akta tidak dalam untuk mengangkat dia isi aktanya yang saya lihat dari saya
menyampaikan bahwa bila mana terjadi suatu perselisihan terkait dengan isi ataupun pelaksanaan akta ini, para pihak bersepakat untuk memilih domisili hukum pada kantor kepanitiaan pengadilan negeri di mana objek keberadaan berada. Permasalahan di sini kan karena si yang punya yayasan itu menggunakan pembagian harta perjanjian itu menggunakan perjanjian hukum Islam. Maka bila mana terjadi suatu sengketa kan harusnya dilarikan ke pengadilan yang sama. Nah, konsep ketidakhati-hatian di sini karena di sini disebutkan pengadilan negeri di mana objek itu berada. Boleh saya potong nggak Mas? Ini hubungannya sama wasiat apa ya Mas? Kita lagi membahas soal wasiat. Maksudnya wasiat itu ya dalam akta perjanjian disepakati itu adalah dalam wasiat atau bukan. Baik Mas Habibie ya, saya coba jawab. Jadi tentu konsep wasiat yang dimaksud di sini adalah sebagaimana ketentuan di dalam 874, 875 KUH Perdata gitu ya. Nah sehingga formal-formal dalam pembuatannya tadi saya sudah gambarkan ada larangan dan seterusnya gitu ya. Nah sangat berbeda konsepnya itu dengan perjanjian atau kesepakatan gitu loh Mas ya. Karena memang kalau cerita tentang perjanjian atau kesepakatan sudah pasti pilihan hukumnya adalah pilihan hukum di pengadilan negeri setempat. Ya, kecuali terkait dengan pembagian harta peninggalan gitu ya. Oh, pembagian harta peninggalan karena tunduk pada hukum waris Islam maka dia akan diselesaikan di pengadilan agama setempat. Gitu ya. Nah, beda sekali antara perjanjian dengan atau kesepakatan dengan wasiat gitu Mas. Karena formalnya kan tersendiri ya. Tadi 874, 875 dan seterusnya itu dengan sangat jelas menyebutkan bagaimana pelaksanaan pembuatannya. Nah, sementara kalau terkait dengan perjanjian kan pedomannya adalah 1338 dan seterusnya ya Mas ya. 1338, 1339, pembatasnya 1335, 1337, kemudian juga 1320. Nah, itu pembatasan. Sehingga kalau ada persoalan terkait dengan itu walaupun di dalam kesepakatan isinya misalkan ini ada rumah ini akan diserahkan kepada siapa? Nah, itu bukan masuk ke dalam ranah konteks pewasiatan itu kalau menurut saya. Satu lagi yang Claudine yang sebelah sini, yang depan paling depan ibu. Biar adil ada ceweknya. Silakan dari punya siapa? Baik, Mbak Desta ya, saya langsung jawab ya Mbak. Ya. Tadi kenapa ada 3 macam jenis wasiat kan gitu ya? Kalau wasiatnya adalah wasiat holografis, kemudian wasiatnya adalah wasiat superskripsi atau wasiat rahasia, kan itu tetap kewenangannya adalah di BHP. Ya, jadi kalau misalkan di dalam aktenya, misalkan di dalam akte pandepotnya disebutkan nanti bukannya adalah harus anak yang pertama tentu tidak boleh. Nah, tapi begitu masuk ke dalam konteks akte wasiatnya adalah wasiat umum, yang kemudian disebutkan bahwa nanti pembukaan wasiatnya ya akan dilakukan oleh anak saya yang pertama. Ya, itu seakan-akan kan sebetulnya pelaksanaan wasiat. Ya, berarti kan tidak ada persoalan. Ya, nah terkait dengan pembatasan atau katakanlah bagaimana tanggung jawab notarisnya, sepantasnya memang kemudian dia sebagai notaris. Ya, begitu kemudian dia sudah pensiun, berarti kan masuk ke pemegang protokol kan gitu ya. Nah, kemudian aktenya sendiri berarti kan harus diserahkan juga ke protokol tadi, pemegang protokol tadi, sampai kemudian dilaksanakan proses wasiatnya, begitu. Baik, kita tutup ya Pak sesi pertama kita ini. Terima kasih Pak Udin atas ilmu dan pengalaman yang dibagikan. Apakah ada closing statement Pak untuk di-share juga? Silakan.
Ya, terima kasih teman-teman sekalian. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Mudah-mudahan ke depan tambah lebih baik lagi buat notaris di Provinsi Banten. Atau rekan-rekan sekalian, sudah selesai sesi pertama kita mengenai wasiat dan permasalahannya. Tadi sempat disampaikan Taufik bahwa pembukaan wasiat harus dilakukan oleh BHP. Karena itu pada saat ini selanjutnya sesi yang juga tidak kalah menarik adalah mengenai tata cara pembukaan wasiat yang akan disampaikan langsung oleh Kepala BHP, yang mana BHP Jakarta punya wilayah kerja yang meliputi 8 provinsi terdiri dari DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Lampung, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Jambi, dan Kalimantan Barat. Jadi saya moderator undur diri, mohon maaf jika ada kekurangan dalam memandu sesi seperti ini. Terima kasih atas perhatiannya, selamat siang dan salam